Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian rantapan, keluh kesah, dan rintihan. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau sudah menuntun kami sejauh ini. Kami tak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, tapi hari demi hari Engkau mengajari kami untuk mempersiapkan agar pada saat 666 tiba, kami sudah memiliki senjata dari Allah. Biarlah tema hari ini adalah semua seizin Tuhan. Judulnya, kemana rohku dibawa, itu adalah kesaksian pribadi. Biarkanlah Yeskiel pasal 2 ayat 2. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Kuasailah lidah bibir hambamu, urapilah lidah bibir hambamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berfirmanlah dan bicaralah engkau, karena kuasamu sangat dahsyat, karena kasihmu mengampuni kami, karena engkau penuh dengan pengorbanan, hingga kami sadar siapakah kami ini. Ampuni kami karena kami terlalu egois. Ampuni kami karena kami terlalu berandai-andai. Ampuni kami karena kami terlalu takut. Dan ampuni kami karena kami merasa seorang diri. Kuasai kami, kuasai ruangan ini, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sucikan kami dengan menteraimu. Mari saudara angkat tanganmu, karena kita masuk dunia roh. Angkat tangan kananmu atas nama Bapa pakai tanda salib.
Putra dan Roh Kudus, Engkau menterai tubuh roh jiwa kami. Lagi sekali lagi, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikan kami terang di antara segala bangsa. Lagi, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau mementeraikan kami dengan menterai darah-Mu, sehingga penguasa roh apapun tidak akan bisa masuk di dalam hidup kami, bahkan keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga saudara-saudara kami, anak mantu cucu kami, bahkan barang-barang yang kami punya, sampai pada milik kami secara pribadi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata amin. Itu tanda Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hidup yang hanya sementara ini banyak liku-likunya, banyak perkara yang kadangkala kita tidak siap untuk menerima kenyataan hidup yang sesungguhnya. Kita sadar bahwa di dalam Yeskiel ini adalah firman untuk kehidupan kita di masa-masa kita sekarang ini. Masa paceklik tiba, masa tantangan tiba, masa proses tiba, semuanya akan berubah. Halo, apa? Semua akan berubah. Yang dulu jauh mendekat, yang dulu dekat menjauh. Wali anjret. Apakah kita di antara itu? Mari kita koreksi diri kita ya saudara. Apakah kita sesuai? Dan itu yang bisa menilai adalah pribadi saudara sendiri. Apa? Pribadi saudara sendiri. Jadi saya tidak bisa menghakimi atau bicara, tetapi memberi nasihat itu juga penting buat saya dan saudara. Mari kita perhatikan Yeskiel ini seorang imam yang betul-betul sangat sederhana, hidupnya di satu desa, dan dia hidup dengan apa adanya, saudara. Suatu hari Tuhan berfirman, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku tidak berbicara dengan engkau. Ya. Sementara itu, barulah dia merasakan bahwa rohnya dia dibawa oleh Tuhan. Nah, sekarang ini kita perhatikan baik-baik, mengapa sampai roh Yeskiel ini dibawa oleh Tuhan Allah, karena dia ingin memberikan pengertian, dia ingin memberikan nasihat, Allah ingin memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini sangat-sangat menentang akan kehadiran Allah, di mana dia mendurhaka Tuhan dan menduakan Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik apa toh pemberontak itu dan bagaimana kok bisa seperti itu? Bukankah Israel adalah bangsa pilihan Allah? Ya, kita ini adalah anak-anak tebusan, saudara. Anak-anak apa? Tebusan. Berarti kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita mau bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan tidak menuntut kita apapun yang terjadi, karena manusia itu bisa berubah, kondisi tubuh juga bisa berubah, kondisi roh juga bisa berubah, kondisi jiwa juga bisa berubah. Yang dulu periang jadi stres dan depresi, yang dulu suka melayani jadi ogah-ogahan karena sudah mendapat apa yang didapat. Hati-hati, saudara. Makanya kita perhatikan Yeskiel 2 ini ayat 2, saudara. Saya ingin menerangkan sekali lagi. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia berbicara dengan aku. Saudara, orang yang berbicara dengan Tuhan zaman dulu bisa bercakap-cakap. Tapi sekarang ini saudara, Tuhan tidak berkata woi gitu, tetapi Tuhan akan berfirman melewati banyak cara. Bisa lewat binatang, bisa lewat tumbuhan, bisa lewat teman kita, bisa lewat orang yang kita cintai, bisa lewat kejadian, bisa lewat semua segala arah. Allah memiliki rencana. Dan itu bukan hak kita untuk disamakan dengan suami istri atau dengan anak, dengan mantu. Ya kamu enak, kamu bisa mendengar suara Tuhan. Saya juga tidak dengar. Tapi saya merasakan bahwa hadirat Tuhan keturun. Bagaimana caranya saudara? Mari kita sama-sama merenungkan apa yang harus kita lakukan di akhir paceklik ini. Maksudnya masa-masa paceklik sudah dibuka lebar, saudara, banyak masalah yang terjadi di dunia. Tapi kita harus menyadari bahwa hidup kita belajar seperti Yeskiel. Ya, Yeskiel itu tidak pandai berbahasa roh.
Dia tidak berbahasa roh, tapi dia sangat setia. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Hingga suatu hari, Tuhan berfirman di dalam hidupnya. Dan itu pun sudah dilakukan dengan Yeskiel, bahwa dia datangi dan dia sudah melakukannya. Tetapi bukan berarti kalau sudah diselesaikan, bukan berarti selamatlah seluruh bangsa Israel. Itu hak bangsa Israel dengan Tuhan secara pribadi. Sama dengan Anda semua, kalau Anda konseling, dengarkan baik-baik yang konseling. Hari ini mungkin saudara tidak ada konseling, saudara tidak boleh kecewa. Berarti Tuhan ingin saudara di dalam ujian ini bertahan sabar. Hari ini mungkin orang lain dapat bagian, Anda tidak. Aku melihat hatimu. Ketika kamu percaya, aku akan melakukan lebih. Jadi saudara tidak boleh kecewa. Kemudian orang yang konseling pun pasti ada jawabannya. Bukan karena saya, tapi Tuhan memberikan kronologi, memberikan kisah, memberikan sesuatu, dan itu pasti ya dan amin. Jadi bukan perkataan saya, tetapi Tuhan berpesan lewat hamba-hambanya. Amin. Jadi bukan saya tapi hamba-hambanya yang mau untuk melayaninya. Jadi mari kita akan mempelajarinya ya saudara dengan seksama, apakah saya itu betul-betul berubah untuk makin mencintai atau makin hari kita lolos, lepas tanggung jawab, lepas segala-galanya. Karena kuasa Tuhan itu tidak bisa dipilah-pilah, saudara. Tidak bisa dipilah-pilah. Saudara harus tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Ketika kamu rela, semuanya rela, Tuhan ganti lebih dari apa yang kamu minta. Mari kita akan menyadari bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya akan memberikan satu kesaksian, saudara perhatikan baik-baik, besok hari Rabu ini. Kalau tidak terlambat ya saudara, karena kita ini mempunyai suatu kesaksian ya dari Anda semua, bukan karena saya, tapi kesaksian itu akan dipakai sebagai contoh ya di mana hidup saudara harus belajar lebih lagi. Karena dengan kesaksian itu berarti saudara berani mempertanggungjawabkan hidup saudara, bukan pelin-pelan, tetapi saudara mau belajar menepatinya. Amin. Jadi saya tidak cukup dengan kesaksian satu, tapi saya mau lebih. Itu kerinduan kita. Bukan kesaksian sesuatu berkat, bukan, tapi satu kesaksian yang di luar nalar, di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita rasakan. Semuanya itu adalah anugerah. Jadi kalau saudara mengalami suatu kesaksian hidup, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Amin. Ya, ada suatu kesaksian hidup saya. Pertama kali saya untuk melayani ya kurang lebih 1 tahun lah, setengah tahun, 1 tahun lah, kurang lebihnya gitu. Saya mendatangi rumah karena dia mengundang saya, ya saudara. Saya nggak tahu kalau orang ini lagi koma, ya. Dia ngeremeng, tahu ngeremeng ya saya, ngomel-ngomel sendiri. Dan dia berkata bahwa aku tuh mau mati katanya, tapi aku mau hidup, nah gitu, ya. Aku pokoknya mau hidup, aku tidak mau mati, tapi aku juga mau mati. Jadi kata-kata itu membuat istrinya bingung sendiri hingga dia akhirnya sudah kewalahan dan dia mengundang saya. Dan saya bilang sama Tuhan, boleh tidak saya melayani di rumah ini? Karena saya lihat bahwa rumahnya adalah rumah seberang. Jadi saya tidak bisa menekan apapun atau bicara bagaimana, saya takut menyinggung. Ya. Lalu Tuhan menunjukkan suatu kisah. Saudara, ada satu hamba Tuhan. Dia waktu berdoa, dia mendapat satu penglihatan, rohnya dibawa oleh Tuhan. Ada kain, ya saudara, di situ adalah makanan-makanan haram, makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang pada waktu itu, tetapi diizinkan untuk makan. Hamba ini tidak tahu, tapi begitu dia berdoa, tidak lama kemudian amin,
Tuhan hanya bilang, makanan aja enggak apa-apa, aku sudah berkati. Gitu saja. Hanya diketuk pintunya, lalu dibuka. Ada seorang utusan dari Kaisar Cornelius dia sudah namanya. Dia punya sakit, kemudian dia mau konseling, dan disitulah dia mau masuk ke rumah itu orang itu. Dia ingat bahwa ini bukan bagian saya, gitu ya. Tapi dia ingat penglihatan itu, rohnya dibawa, dia baru tahu, oh makanan larangan ini berarti Tuhan izinkan saya masuk di sini. Begitu dia masuk, heboh. Orang di sekitarnya tuh heboh, lu kamu kenapa nolong orang berdosa? Katanya, itu orang penjerat apa bla 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 bla. Tuhan yang mengutus aku. Ya. Dan aku harus menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Bilang itu. Keselamatan berharga di hadapan Allah. Oh, enggak bisa, men. Tetap dia tidak mau bertengkar, dia hanya bilang, terserah. Kamu mau mikirkan apa? Akhirnya seluruh keluarga itu diselamatkan. Nah, sekarang kita kembali kepada pelayanan saya. Jadi saya ingat itu, saya hanya berkata, Tuhan salah enggak aku datang. Tuhan hanya berkata, aku sediakan semuanya. Itu saya. Jadi saya itu di sana tuh tidak tahu apa-apa, tidak tahu alamat, tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan kirim orang, dan orang itu tidak kenal orang itu. Jadi sama-sama tidak kenal. Jadi saya itu naik seperti Grab gitu, saudara, ya taksi gitu. Pak, saya ada di ini, gitu ya. Dia bilang, oh oke, Bu. Terus masuk. Terus saya bingung, Bapak ini kok bisa tahu gitu. Terus dia bilang dia sering, anaknya itu sering sekolah atau apa gitu, pokoknya ada hubungannya, dia datang ke rumah itu. Oh, puji nama Tuhan. Jadi Bapak ini juga tidak tahu kalau orang tuanya sakit. Ya, akhirnya saya berdoa. Saya bingung, saudara, karena dengan berdoa itu, saudara, saya tahu bahwa kondisinya dia sudah megap-megap. Akhirnya saya hanya bilang gini aja, bawa ke rumah sakit. Duh, ini sudah lama kayak gini, jadi ngapain? Biarin aja pakai alat bantu. Enggak, bawa ke rumah sakit. Segera bawa, karena paru-parunya sudah banyak cairan infeksi. Oh gitu ya, karena dia megap-megap, biar nanti diambil cairannya. Oh iya, di sananya nyenggol. Dia duduk dokter loh, mah. Hati-hati, kok pas mati. Saya dengar. Akhirnya saya bilang, apa Tuhan, tolong saya, bungkus saya. Saya tidak berani untuk mengungkapkan apapun, saya takut salah. Gitu. Tapi mamanya bilang, diam kamu. Gitu. Kamu tuh tidak tahu, susah cari orang yang benar-benar mengerti bapakmu. Gitu. Karena bapakmu selalu gremeng, didoakan diem, kamu tidak tahu hasilnya. Gitu. Terus saya bilang, Bu, Ibu jangan melihat hasilnya. Apa? Ibu tidak boleh melihat hasilnya. Kamu diberkati. Oke, jadi Bu, sudah. Kamu tidak boleh melihat hasilnya. Tapi kamu harus mengucapkan juga kepada Tuhan, lebih cinta sama Tuhan. Intinya kayak gitu. Oh ya, lebih setia ya Bu. Ya. Udah toh? Terus di rumah sakit, saya doa 1 kali lagi, jadi 2 kali. Lalu saya bilang, Bu, saya tidak pergi, jadi Ibu lewat telepon aja. Oh ya. Akhirnya saya pergi itu 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Selama 4 hari, saya bingung, saudara. Karena saya merasa gelisah, karena wajah Bapak itu ada di depan saya terus. Dan dia panggil-panggil, hamba, tulungi aku. Terus akhirnya, dengan seiringnya waktu, kita tidak terasa bahwa saya itu sudah tidak ke sana tuh 2 bulan. Jadi dia sudah pakai alat bantu, dan dokter sudah bilang angkat tangan, dan istrinya bilang dia sudah kayak mayat hidup, mati enggak, hidup enggak. Saya tidak tahu. Dia nangis. Tolong Bu, datang sekali lagi. Saya tidak tahu. Tapi saya ada di luar, Bu. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bilang itu. Ya sudah, Ibu, kita nyanyi. Jadi saya di telepon itu nyanyi. Di telepon itu saya nyanyi, saya sebisanya saya nyanyi. Lalu dia gini, ya mengeluh gitu. Saya ngeri melihat, karena saya melihat rohnya keluar. Saya roh keluar, saya nyanyi, Tuhan bilang, keluar kamu. Saya betul keluar kemana? Ke
kejar itu roh. Jadi saya itu kejar-kejaran sama orang-orang bapak tadi. Tunggu, saya bilang gitu. Tapi dia lari terus. Tunggu, saya bilang gitu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa. Saya lari-lari, dia tetap lari. Saya tidak bisa mengejarnya. Itu roh harus, roh sama roh. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tolong apa yang saya lakukan? Nama tersegala nama, jangan takut. Aku menyertai. Begitu aku menyertai, saya itu seperti terbang, ada sayapnya. Pas menghadang di depannya. Jadi saya seperti ada kekuatan, persis di depannya. Stop. Segitu. Lalu dia, bapak ini tegang. Dia begini. Bapak mau kemana? Saya tidak tahu, ada yang bawa saya lari, kata gitu. Ya Pak, sudah Bapak, ayo ikut. Kemana? Pergi ke tubuh. Tidak mau, saya tidak mau. Dia kayak anak kecil. Tidak mau. Saya sudah mati, buat apa saya kembali? Biar saya ikut aja. Karena dalam kondisi tubuh yang sudah tidak berguna, dengarkan ini, tubuh yang tidak berguna, roh tidak akan kerasan. Tahu kerasan, tidak akan betah tinggal. Jadi saudara harus menghidupkan tubuh kita itu selalu berdoa agar roh tidak keluar. Halo? Agar roh tidak keluar. Caranya ya apa, Bu? Saya ini kebentur. Ya, justru dengan kebentur itu kamu berdoa. Dan jangan menunggu hasil. Karena rohmu akan keluar masuk nanti. Kalau keluar masuk lari kayak bapak itu gimana? Kemana? Perginya tidak tahu. Jadi setelah itu udah nangis-nangis, saya bilang, Tuhan, ya apa ini Tuhan? Saya tidak bisa menghalang-halangi. Dia tetap maksa mau lari. Tuhan berkata, nama desa, lidah bibirmu sudah aku urapi. Bilang, berhenti Pak, katanya. Ya, saya ikuti aja, berhenti Pak. Langsung diam. Tapi tidak kayak tadi, diam gini, degek gini kan, kayak robot. Ini diamnya lemes gini. Bapak, percaya Tuhan. Ayo ikut Pak, kembali ke tubuhnya ya. Ini mas jalan, ikuti. Masuk ke tubuhnya. Ini karena ini mungkin sudah terlalu lama, jadi tenggorokan sama itu sudah ngeri lah. Suaranya sudah karu-karuan. Bapak bertahan ya Pak, kita doain. Masuk dia, terus hanya saya berdoa. Tuhan berkata, nyanyi. Waduh Tuhan, nanti pas nyanyi, roh yang keluar, nyanyi. Itu terus, ada satu gerakan untuk nyanyi, saya nyanyi itu loh. Begitu nyanyi, saudara, saya merasakan ada sesuatu yang gak pas. Jadi tiba-tiba aja, semuanya itu kayak kabut. Ya, kabut. Dan saya bingung, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, itu sih. Kamu datang, nanti kalau kamu sudah sampai di Indonesia, kamu datang dan kamu bawa timmu untuk puji-pujian. Siap. Dulu saya punya tim, saudara, di Jombang, pakai gitar. Ya. Hanya saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Aku pertahankan. Saya tidak tahu maksudnya aku pertahankan. Baik. Akhirnya Bapak ini senyum. Terima kasih ya. Bisa gitu, Roy. Udah. Saya datang ke Indonesia, langsung saya dengan tim. Nyanyi nih, kita bertiga. Ku mau cinta Yesus. Tadi tidak ada apa-apa. Begitu di tengah-tengah gitar itu sudah talinya itu putus saudara. Tas gitu. Sudah kita tidak bisa pakai itu toh. Pujiannya sudah nyanyi gini aja. Tiba-tiba yang dia punya gitar kan bisa nyanyi, suaranya paro besar. Gak bisa suara saya. Kayak ada yang menekan. Istrinya juga kayak menekan. Jadi semuanya penggang. Terus saya bilang, Tuhan ini apa ini? Nyanyi. Terus gitu saya. Terus saya bilang dengan darah Tuhan Yesus, saya akan puji Tuhan. Kalau saya mau, saya juga bisa nyanyi Tuhan. Nyanyi saya fals. Tapi Tuhan bilang, nyanyi. Nyanyi saya. Aku mau cinta Yesus. Selamanya aku tahu Tuhan pasti buka. Terus dan tidak tahu berapa kali nyanyi. Akhirnya saya melihat rohnya dia keluar. Dan dia mengakui. Jadi roh orang koma itu sudah bisa keluar. Bisa mendengar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi roh itu bisa keluar. Dan ada satu malaikat yang ada di sebelahnya dan dia berkata, Pak, apa yang kamu lakukan? Lalu bapak ini tadi bilang, saya ini punya
punya ini senjata, itu besarnya segini kayak panah, tapi saya lupa ngasih makan. Apakah karena ini saya dapat kutuan? Misalnya malaikatnya tadi bilang, Pak, Bapak percaya dengan hal-hal seperti itu? Lalu dia bilang, enggak, sekarang enggak. Saya takut mati. Gitu. Bagaimana caranya supaya saya lepas dari ikatan ini? Gitu. Terus Tuhan tunjukin, hai hambaku, saya yang diajak Duma, usir roh yang mengikat dia. Roh apa Tuhan? Kan gitu, saya tidak tahu. Buka kronologinya, ternyata ada seperti panah segini. Nabinya dia mengambil nyawa. Tadinya dia punya power semuanya, tapi begitu dia tidak kasih makan, dia mengambil nyawa. Lalu apa yang saya lakukan Tuhan? Nyanyi. Tidak diusir, nyanyi. Sampai itu mengeluarkan kabut, mengenai muka saya seperti kayak disiram air, blur gitu. Tuhan bilang, jangan buka mata. Ya Tuhan, dengan darah Yesus Engkau basuh saya, muka saya. Dengan darah Tuhan Engkau basuh hidup saya. Saya bilang itu. Tuhan buka jalan, Tuhan tunjukkan karyamu. Saya bilang, Tuhan, gua lepas, hancurkan. Tidak juga seperti itu saya, biasa. Tapi saya dengan iman saya berkata, dengan darah Tuhan, Tuhan bungkus saya dengan darah. Saya gitu, keluar dari sesuatu yang keluar gitu dari Bapak itu. Jadi keluar kayak orang meledak, balon pecah, busa keluar. Begitu keluar gitu sudah semua mencetat, terlempar, ya paku, ya tanah. Ternyata tanah kuburan. Tunjukin sama Tuhan, ini paku, ini tanah kuburan, ini sikep itu adalah kain yang ada mantra-mantranya. Terus ini Bhamajasika, ini puasa. Puasa itu tidak boleh sembarangan ya. Puasa yang tidak berarah, hanya tujuan mengambil nyawa. Oh ya ampun Tuhan, banyak sekali dalam hati saya. Terus tiba-tiba ada binatang kecil-kecil kacoa, dia buat Bapak ini hancur. Di perutnya penuh dengan kacoa. Terus saya jadi bingung, saudara, apa yang saya lakukan gitu? Karena itu terbuai gitu aja, terburai. Tuhan berkata, nyanyi, begitu nyanyi, naik sikirama, malaikat itu menghalau semuanya. Setelah itu, Bapak itu penuh dengan cahaya kemuliaan, bersinar, bercahaya. Hanya saya berdoa penutup, amin. Lalu saya pamitan dan saya bilang, Bu, saya akan pergi. Aduh, jangan pergi dulu, tolong selamat ini suami saya gitu. Nah, tapi itu sudah dijadwal ya. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Saatnya saya bilang gini aja, Bu, nanti waduh, tidak bisa Bu, saya sudah ngebeli Ibu itu sudah 100 kali bilang gitu. Mungkin tidak sampai 100 ya, saking pegel. Pernah seperti itu? Sudah 1000 kali mungkin. Ya, mukanya gimana? Paten Bu Diti, iya. Iya. Oh, mengecewakan ini. Saya bilang, Bu, saya minta maaf Bu, karena posisi seperti itu kan kadang saya juga tidak ngerti pas apa, tidak tahu. Kan tidak mungkin saya laporan, Bu, saya lagi pengurapan, Bu, saya lagi ngusir roh jahat, kan tidak mungkin saya. Jadi sudah mengalir aja Bu. Dia sedih mukanya. Ya udah, tolong ya, cepat kesini, sudah datang langsung kesini kayak tadi nih. Ya Bu, pasti. Bu jangan khawatir, dia peluk. Dan dia bisik saya, Ibu mau jadi saudara saya, gitu. Saya bilang, ya Bu, kita ini saudara, saling nguatno. Dia nangis. Saya tahu bahwa Tuhan itu ada, memang Ibu harus berjuang. Dia nangis, dia bilang, dulu tuh dia duduk di balkon, di melesteran itu. Dia lemas. Dulu tuh saya ini rajin berdoa. Karena ada masalah terus, saya jadi malas. Terutama suami saya sakit. Saya jadi stres. Tidak ada gairah hidup. Uang dari mana? Semua sudah habis, tak jual buat dia. Sapi. Cerita semasa kuda. Ternak-ternak habis.
habis kayak Ayub. Terus saya peluk ibu, Bu, sabar ya Bu, harta bisa dicari, nyawa tidak bisa. Dia nangis. Aku baru kali ini aku bisa kuat, tolong ya bantu aku. Saya bilang, Ibu percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu karena Ibu setia. Ya. Saya akan kembali lagi, jangan terlambat ya Bu. Ya. Nah, yang saya ingin ceritakan, kisahkan, jangan sampai jatuh baru ingat. Itu saya. Kalau saudara terus jatuh baru ingat, berarti saudara siap dipermainkan oleh iblis. Benar ya? Pasti. Maka itu kita ini yang sudah tidak ada masalah, jangan leha-leha, ya, berjuang, tetap bertahan, tetap lakukan, tetap untuk setia, untuk berkorban untuk Tuhan. Amin. Karena itu jalan satu-satunya untuk saudara kuat menghadapi masalah. Akhirnya dia bilang, Bu, sungguh ya Bu ya, sudah saya pergi. Baru 1 hari saudara, saya pergi. Dia sudah telepon saya itu sudah berulang-ulang. Saya kasihan Tuhan, boleh tidak tak terima-terimaan wis, gak apa-apa kena roaming, gak apa-apa dalam hati gitu ya. Kan saya dulu kan tidak tahu caranya. Hanya saya bilang, Tuhan ya apa ini Tuhan. Hanya dia doa sampai habis banyak sudah pulsanya. Ada seseorang yang bantu saya sampai habis banyak pulsanya untuk keselamatan orang ini. Tapi saya kan tidak mungkin cerita, saudara. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu banyak cara. Akhirnya 1 hari, 2 hari, dokter sudah bilang bahwa ini sudah tinggal nafas terakhir. Tapi ibu ini mimpi saya datang dan memberi puji-pujian. Akhirnya ketemu malaikat banyak. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tidak bisa konsen, di tempat ini sudah tidak bisa konsen. Karena pikiran saya harus ke Indonesia, harus pergi ke sini selesai gitu. Tapi Tuhan bilang, waktumu bukan waktu. Apa? Waktumu bukan waktuku. Damai sisikan nama ulhim. Karena Tuhan yang lebih berhak atas hidup manusia. Belum waktunya ya nggak bisa. Akhirnya sudah, maaf ya sudah, mama orang tuh wis umbar gitu sudah wis tinggal mati gitu, wis tidak ada obat, tidak ada apa, sudah menolak semua saya. Akhirnya begitu di pesawat Tuhan hanya bilang sudah waktunya. Waduh ya apa Tuhan, keluar kamu hambaku, keluar saya. Bapak ini tadi termenung dah. Jadi di situ tuh ada kayak kali gitu saudara. Nah, kali itu ada ularnya, roh ular. Dan roh ular itu suka melingkar dan dia suka menggigiti bun-bunan sampai ke tengkuk ini, dikeruak-keruak. Saya kan juga tidak mau. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan ini ada ular ya apa? Saya jadi kayak orang bingung. Roh itu melihat kenyataan jadi bingung saya. Aduh Tuhan ini apa? Mas, nyanyi nyanyi saya bilang, Pak, ayo nyanyi Pak. Saya sekarang situ kepala itu dari orang tak ajak sini. Hanya kita duduk bersama, ya berhadapan gini. Hanya karena saya tidak mau. Saya lihat sana karena kepalanya, ekornya tidak apa-apa, kena saya kan tidak apa-apa. Tapi itu ular bisa kena ininya gigit. Jadi saya harus lihat sana. Saya berdoa. Tuhan bilang, jangan nyanyi nyanyi, saya nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, karena saya sekolah minggu saya sana. Mari kita bersuka cita. Sudah tahu, Bapak ini dengan santainya dia gini. Padahal dia koma segini, mukanya saya bercahaya. Terus yang paling lucu lagi, saya nyanyi itu dia tuh suka cita. Padahal nyanyian itu nyanyian anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Nah, dia yang bergerak, dia yang narinya mungkin gitu ya. Saya nyanyi. Mana kau pilih? Dibingung dia. Yang lebar api, jiwamu mati. Dia mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Dia tanya, apa glori itu? Glori
guru itu adalah, dia jawab lagi, G-L-O-R-I. Bukan Pak, itu kan sepelan. Gitu. Glory itu adalah kemenangan bagi orang-orang pilihan Allah. Oh, ya Pak, Bapak percaya? Percaya saya. Gitu. Ya sudah, kalau gitu saya tak kembali lagi ke tubuh. Saya nggak nyuruh, dia bilang begini, aku tak kembali ke tubuhku lagi ya. Karena saya nggak enak di sini katanya. Ya mungkin hawa itu tadi ular tadi. Ya Pak, cepet Pak, balik ya kembali. Dah pulang hambaku. Ya, rohnya balik lagi ke pesawat. Saya masuk. Tidak ada perbedaan gitu. Di pesawat kan sering gitu. Tidak ada perbedaan antara mana dan mana kan gitu saudara ya. Kan ada yang nerangin mau sebentar lagi melandas, mau turun. Oh puji Tuhan saya lega. Jadi berapa lama ya saya tadi ninggal gitu. Akhirnya begitu sampai langsung ditelepon sama ibu. Lah sudah sampai ya? Kok bisa tahu ya? Itu saya sudah diberitahu. Saya merasa ada yang menggerakkan, tempun hambaku. Sudah waktunya. Tuhan selalu bilang, sudah waktunya. Jadi saya lari sampai di tempat saya berdoa. Begitu berdoa, malaikat. Begitu ketemu sama Bapak, saya percaya. Kiri kanan sudah ada malaikat, di depan ada malaikat. Malaikat mau, namanya dia membawa wina segala roh dan nyawanya. Akhirnya kita berdoa dengan kuasa Tuhan. Saya terangkan bahwa kalau berdoa itu haknya yang sakit, berunding dengan yang sakit, bukan dengan kita ya Bu. Nanti kalau Bapak ada hari baik, Ibu tidak boleh stres ya. Ya saya percaya, saya serah sudah. Nah hanya berdoa, begitu amin, jemaah saya hilang. Tapi saya lihat Bapak sudah dituntun oleh Tuhan, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, tangga 7 masuk kemah perhentian. Tuhan baik, dia tidak pandang bulu siapapun. Jadi saudara, orang yang mengikut Tuhan itu harus peka. Saudara tidak bisa hanya sebagai pendengar tok atau mendoa tok atau didoa. Saudara harus peka untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apapun. Maksudnya dengan cara apapun. Contoh ibu-ibu pergi ke pasar, pernah belanja di mall. Nah, tanya Tuhan dah, Tuhan, aku mau pergi ke mall, mau beli keperluan alat-alat. Pernah enggak? Sini. Kenapa izin? Keuangan saudara itu milik Tuhan. Saudara mengeluarkan uang juga milik Tuhan. Jadi saudara harus apa? Izin Tuhan. Bu Titi itu terlalu ekstrem. Saya bukan ekstrem. Itu mengajari saudara peka. Sebetulnya itu mengajari saudara peka. Mengerti bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Ini tidak boleh, ini boleh. Benar. Suatu hari saya tuh kehabisan, lupa nggak bawa sabun. Ya, saudara ya. Sabun, saya kan suka sabun batang daripada cair. Saya cari di mana-mana, nggak ada yang tak senang. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya kan sudah doa sama Tuhan, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Sudah mengalir aja. Terus nanti apa kata hotelnya, ya apa ada di sabun situ apa sudah terima. Aja saja. Nggak lama kemudian, saya sudah masuk hotel nih, ting tung. Saya buka, loh kok ada pegawai hotel, Bu. Ini Bu kalau mau pakai sabun batang. Loh, saya bingung. Loh Pak, memangnya Bapak di sini jualan sabun batang? Saya bilang gitu. Karena sabun batangnya beda. Terus nggak tahu Bu. Di sini biasanya juga nggak dikasih sih, tapi nggak tahu ini kok dari atasan tuh ngasih. Loh, saya kan bingung saya. Kalau bukan karena Tuhan, waktunya Tuhan pasti disediakan. Amin. Dan bukan selamanya selalu digitukan, saudara, enak lah. Saat digitu no. Ya, jadi semuanya itu kehendak Tuhan. Jadi mari kita imani di Yeskiel ini, saudara. Kita perhatikan baik-baik Yeskiel ini. Kita akan baca lagi ya, saudara, supaya saudara tahu bahwa di dalam Yeskiel ini kita temukan saudara satu ayat yang indah di tengah-tengah kita, ya, bahwa kita adalah anaknya, ya. Yeskiel 2 ayat 2, sementara ia berbicara dengan aku, jadi kita berdoa,
Kembalilah rohku ke dalam aku. Berarti saudara, mungkin saudara tidak sama dengan saya rohnya diajak, tetapi saudara akan mendapat satu pengertian dan ditegakkan aku itu berarti saudara punya iman sebiji sesawi. Tuhan buka, tegak itu kan berarti siap siaga. Tuhan buka semuanya apa yang menjadi keperluan yang Tuhan pasti berikan kepada kita. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Amin. Jadi saudara harus belajar. Mau belajar? Mau belajar, amin? Kok berat, saudara? Angel lagi ilmu nih. Dulu bukan ilmu, saudara. Wah, angel lagi PR. Bukan, itu harus belajar ya. Belajar ya. Halo? Suatu ketika, ini perkara kecil. Tuhan, badan saya itu tidak enak. Ini keran biasanya dipanasi Isa. Ini dipanas sampai 2 bak, saudara. Gak panas-panas, malah adem. Saya bilang sama Tuhan ya, kenapa untiran ini bawah itu cepot? Kenapa? Kena hujan, badai kemarin itu, petir kemana-mana. Oh iya, tidak bisa nyala aja. Terus saya bagaimana? Ya apa Tuhan, ya bisa, saya tak pakai air panas, saya siapin, dah seneng hati. Hatiku gembira nyanyi. Tekat, gak habis Bu. Loh, lah kamu kok enggak ngomong toh Mbak? Itu otomatis saya kan emosi tingkat tinggi mon. Tapi Tuhan bilang, ayo marah, enggak saya Tuhan, enggak jadi, enggak terima. Ya Mbak, beda aja. Ya Mbak lain kali jangan sampai lupa ya. Kalau datang maaf ya Bu, saya lupa. Jadi kalau kita itu peka, Tuhan akan merubah sikap kita yang tidak baik menjadi baik di hadapan Tuhan. Itulah saudara firman Tuhan. Akhirnya saya cuma bilang gini, karena dingin saudara, mungkin badan saya itu habis kemana-kemana itu sakit semua saudara. Kayak perang tadi itu, badan saya itu panas dingin. Jadi pada waktu saya kena seram air dingin, gak karu-karuan saudara. Karena waktu itu saya habis peperangan juga. Jadi panas dingin. Akhirnya saya gini, Tuhan, air dari surga memberikan saya kesegaran. Begitu saya ceduk, tidak dingin, jadi hangat. Tuhan baik. Amin. Tuhan ubah air itu menjadi hangat. Dan kalau dipegang ini dingin, tapi dipakai tidak dingin. Nah apa? Itu hak Tuhan. Amin. Ya itulah saudara, semuanya seizin Tuhan. Kemanapun roh kita dibawa,